Saya shock betul-betul, saya nggak menyangka kalau Ammar diuji dengan ujian seberat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar. Saya bukanlah seorang pengedar. Guys, kalian penasaran gak sih kenapa Ammar Zoni ini itu matanya sampai ditutup ketika mau dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ammar Zoni diduga tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga terlibat dalam jaringan peredaran berbahaya. Ia melakukan pelanggaran yang benar-benar serius mengendalikan kejahatan yang terorganisir dari dalam lapas. Dan akhirnya dia harus dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk memutus jaringan peredaran yang dia gerakan. Bang Ammar korban dari sistem. Bang Ammar korban dari sistem pemerintah yang menurut saya itu kurang memanusiakan para penyalahguna narkoba. Padahal di balik operasi penggusuran terhadap apotik kecil Ammar Zoni itu boleh jadi ada apotik kelas kakap, ada apotik kelas besar yang justru ingin dilindungi. Dengan kata lain, adakah kemungkinan ini penegakan hukum terhadap Ammar Zoni justru untuk menutup-nutupi pelanggaran hukum dalam skala yang lebih besar lagi di salah satu penjara di tanah air kita. Itu petugas lapasnya tuh nggak diselidiki dulu, nggak diusut dulu gitu ya. Kalau misalkan Ammar Zoni bersama kelima napi lainnya dibawa ke Nusa Kambangan, kan berarti kan ada 5-6 pengedar narkocoy di dalam lapas gitu ya. Ya masa iya 6 orang bisa ngedarin narkocoy? Lah itu petugas lapasnya ngapain, Ti? Petugas lapas tahu persis. Bahkan Hamdan mensinyalir jangan-jangan Ammar Zoni ini juga dibelit dalam modus yang berulang dilakukan oleh oknum-oknum petugas lapas terhadap para pesakitan menjelang mereka menjalani asimilasi atau pembebasan bersyarat. Sekarang Ammar Zoninya udah nyampe Nusa Kambangan. Biasanya usut punya usut yang gue dengar kalau udah di Nusa Kambangan, udah game over, udah selesai. Sebenarnya dalam kasus Ammar Zoni ini yang masih gue bingungin adalah kok bisa narkocoy tembus ke lapas. Ini polisi-polisinya, penjaga di lapasnya itu ada terlibat juga, ada main juga, apa kelepasan, kebobolan, apa gimana konsepnya. Masalahnya yang terlibat tidak hanya Ammar Zoni, tapi ada 5 napi lainnya juga yang terlibat. Kemarin beritanya Ammar Zoni masih diduga terlibat. Sekarang ya Ammar Zoni terbukti menjadi gudang dalam peredaran ganja dan sabu di dalam lapas. Dan yang gua tahu ya, penjara di Nusa Kambangan itu kecil banget selnya, bener-bener kecil banget. Dan Nusa Kambangan itu walaupun memang tempatnya lumayan luas, daerahnya lumayan besar gitu, tapi penjara Nusa Kambangan itu tempatnya terpencil banget, jadi di dalam banget. Dan yang gue dengar di Nusa Kambangan itu ya masih banyak banget hewan buas. Ammar Zoni dan kelima napi lainnya dibawa ke Nusa Kambangan dalam posisi mata tertutup, tangan terborgol, kaki terborgol. Gue nggak ngerti maksudnya apa, cuman asumsi gue mungkin supaya mereka tidak mengenali jalan, mungkin supaya mereka juga ya biar nggak kabur lah. Jadi kalau kabur ya nggak tahu mau kemana gitu loh. Dan sekalipun kabur mungkin ya nyasar juga gitu loh, kan nggak tahu tempat kemana-mana nih. Dan Nah, jangan-jangan kata Hamdan, Ammar Zoni itu termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi. Karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba. Mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang keliru. Juga menguntungkan bagi oknum petugas lapas. Karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar. Semisal oknum polisi yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Ammar Zoni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Ammar Zoni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Idealnya inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Artinya kalau Ammar Zoni membayar 300 juta, Yes, dalam waktu 1 minggu. itu seorang diri Ammar Zoni? Enggak. Bagi-bagi? Yes. Pasar gelap, pasar bawah tanah, bisnis hitam terkait narkoba di dalam penjara di Indonesia. Ini kisah nyata dia nih. Dikriminalisasi, dijebak, apa sih?
Karena jujur nih, mumpung di dokter Richard, saya juga udah banyak ancaman. Ya, random. Wewen gitu, Amar. Disuruh lah, diapalah, lu harus Bayar. bilang Amar, bayar, gini. Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amar Zoni ya. Langsung aja keluarin Amar Zoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara Pak, jangan. Langsung. Tadi lo bilang masih ada narkoba di dalam penjara. Kayak gimana tuh maksudnya? Ini bisa dipertanggungjawabkan kan? Jangan salah ngomong. Ya, bisa dong. Iya. Bisa dong. Kayak gimana? Ya karena kan pasti dalam itu kita kan satu kamar itu satu blok itu banyak ya. Mereka di situ transaksi by phone gitu. Orang beli dari luar ke dalam gitu maksudnya? Apa orang jualan keluar? Logikanya memang dari dalam keluar bisa memang bawa dari. Artinya dari orang luar dong bawa yang ke dalam. Siapa yang bawa? Ya aku nggak ngasih tahu siapa. Siapa? Ya aku nggak mau ngasih tahu siapa yang bawa. Mikir aja sendiri. Emang napi bisa keluar? Kan nggak bisa dong. Jadi siapa? Siapa? Lah, bingung dia. Berarti ada oknum petugas. Ya, gitu. harus gue jelasin banget sih. Iya. Kan gue pura-pura bego. Oh iya bener juga saya. Kasus Amar Zoni viral setelah surat Amar Zoni dibacakan Ustadz Dery. Dalam isi surat tulisan tangan tersebut, Amar Zoni mengatakan bahwa dirinya telah dijebak dan dipindahkan paksa ke rutan Nusa Kambangan. Kasus ini menurut Reza Indragiri, merupakan tumbal dari oknum lapas dan kepolisian untuk menutupi kasus jual beli narkoba dalam lapas, yang diduga milik salah satu petinggi untuk meraup keuntungan yang besar. Namun, upaya menutupi kasus jual beli narkoba dalam lapas dibuka terang-terangan oleh Amar Zoni. Namun sampai saat ini, belum ada tindakan serius dari negara, karena sindikat ini dilakukan oleh mafia dan oknum kelas kakap.